Masih. Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman semuanya, makasih banyak udah join di sesi Ngumara with Expert bulan November. Semoga teman-teman di sini masih dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Jadi Hmm. buat yang lagi kurang sehat, mungkin semoga cepat fit kembali. Wih, Mas Asep, avatarnya gaya buat pakai face. Oke, teman-teman, seperti yang udah aku share di grup, kita hari ini ada sesi Ngemaret Expert barengan sama Mas Santos Nugroho ya, Mas ya. Tuh, ada belakangnya sama Nugroho juga. Iya, jadi kita makasih banyak Mas Santos udah bersedia untuk sharing sama kita. Nanti kita izin belajar dari Mas Santos hari ini di sesi Numara with Expert. Jadi tadi sebenarnya Mas Santos udah aku spill sih dikit-dikit. Apa sih Numara with Expert itu? Jadi tapi karena ini direkam ya, jadi aku izin cerita lagi ya. Nah, jadi ini sesi Numara with Expert itu sesi bulanan wajib di Kumara. Jadi buat teman-teman internal Kumara, kita di sini tuh mengundang orang dari luar Kumara ya yang punya passion di bidang apa aja gitu. Jadi mau pekerjaan, hobi atau kegiatan kayak gitu. Nah, untuk kali ini kita tertarik untuk belajar sama Mas Santos tentang tourism, tapi specifically itu sustainable tour guide gitu kan. Jadi kemarin Tante Novi udah ngenalin ke kami juga Mas Santos ini itu apa eco historical tour guide gitu. Jadi apa tuh kan ada eko-ekonya gitu ya. Bukan masuk eko ya. Jadi tertarik lah gitu kan. Jadi kita izin untuk mengundang Mas Santos dan ternyata Mas Santos bersedia untuk bulan November ini gitu. Jadi ya sudah kita izin belajar. Nah, tapi sebelum kita mulai dulu sesinya mungkin kita berdoa dulu sejenak supaya acara hari ini menjadi lebih membawa berkah ya untuk kita semua. Berdoa di pesnya. Oke, berdoa selesai. Teman-teman mungkin karena di sini lagi agak hujan, jadi kalau misalnya ada, eh, oh iya, kalau misalnya ada berisik-berisik atau apa, tolong di, semoga nggak ada lah ya. Oke, kalau gitu mungkin aku sambil bantu share screen aja Mas Santos, jadi mungkin Mas Santos bisa langsung aja kenalan deh sama kita-kita di sini. Silahkan Mas Santos. Halo, selamat sore teman-teman Kumara semua. Perkenalkan, nama Sore-sore. saya Santos. Eh, Ini sungguh sebuah kehormatan ya ngisi di sini. Saya juga kaget nih tiba-tiba diajak Mbak Caca tiba-tiba WA untuk ngisi gara-gara Mbak Novi nih. Cerita. Ya, tadi udah dijelaskan ada ekoturism dan sebagainya. Nanti tak share. Nanti aku sih ceritanya bakalan dikit aja. Nanti akan lebih banyak ditanya jawab karena kan kalau saya cerita malah bingung nanti saya harus cerita gimana ini. Sedikit-sedikit aja. Nah, benar tadi memang saya dari Jogja, lahir, besar dan hingga sekarang masih di Jogja aja, nggak pernah kemana-mana. Jadi memang memang kayaknya Jogja itu tempat lahir dan bakalan menua sih, nggak bisa kemana-mana. Nah, tadi relate sama eco sustainable tourism tadi ya. Sebenarnya sih apa ya? Banyak hal-hal yang bisa kita lihat yang peninggalan dari leluhur kita itu sebenarnya sudah banyak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan atau berkaitan dengan itu tadi eko-eko. Kadang saya plesetin eko itu kan tulisannya eco ya. Iya kan, kalau bahasa Jawa itu kan artinya baik. Iya, nah makanya ngambilnya eco itu sustainable yang baik gitu. Jadi keberlanjutan yang baik, eco. Selalu tak plesetin kayak gitu kalau pakai bahasa Jawa. Makanya saya tertarik dengan dunia kayak gini karena eco tadi, eco bagus gitu, hal yang baik gitu. Nah, kembali lagi, kalau tourism itu kan apalagi di Jogja ya, kebetulan nih saya ambil skupnya di Jogja. Itu kan memang Jogja itu kan sekarang terkenal menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Mungkin kedua setelah Bali ya.
Kita lihat sendiri kunjungan wisata itu luar biasa di Jogja setiap tahun itu semakin rame, apalagi pasca COVID kemarin sempat terhenti ketika COVID, pasca COVID semakin rame lagi dengan banyaknya tempat-tempat yang baru, dibangun tempat yang baru. Cuman kadang untuk beberapa hal itu kita lupa bahwasanya kita punya loh warisan-warisan budaya yang sudah ada dari zaman berdirinya kota Jogja maupun Jogja itu sendiri yang mewariskan nilai-nilai historis tapi juga berkaitan juga dengan lingkungan. Kayak paling gampang adalah ketika kita tiba di alun-alun tuh. Itu yang paling umum ya, kayak di alun-alun. Itu kenapa harus tanamin pohon beringin? Nah, itu kan juga menarik gitu. Kan kadang juga orang nggak ngeh kenapa harus beringin. Dan itu menjadi template dari kota-kota di Jawa Tengah, Jogja maupun Jawa Timur. Kenapa harus pohon beringin seperti itu? Atau teman-teman mungkin pernah lihat di beberapa masjid tua di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kenapa harus ada kolamnya seperti itu dan kenapa juga jalannya menggunakan nama pohon-pohon tertentu itu juga mesti ada ceritanya kenapa ada ceritanya dan juga mesti ada filosofinya di sana karena kita tahu orang Jogja itu kan apa-apa difilosofiin ya orang Jawa terutama itu juga apa-apa itu ada maknanya kalau bahasa Jawanya itu kan sanepo. Nah, Mbak Caca mungkin akan lebih mudah kalau diputerin Oke, video dulu ya. oke, Biar oke, biar 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 kebayang sih, kebayang. oke, Kebetulan scoop saya masih di Jogja, jadi nanti ini mostly di kawasan Jogja dulu. Oke, oke. kasih Mbak. Sebentar ya, Mas. Nah, Saya share screen dulu kampanye. Nampak. Apa dia? Bentar, kita mundur. Oke, ini tadi. Mau diputerin lagi, Mas? Yang selanjutnya? Tadi ini udah selesai sih. Cuma, nggak apa-apa semua aja yang oh semua aja. Oke, oke. diputar dulu di awal, baru nanti tak jelasin Oke. dikit-dikit. Ya ini nggak ada soundnya, Mas, emang. Waktu Nggak saya apa-apa. itu. Oke. Nanti setiap tempat itu ada keterkaitannya. Oh, ini jalan-jalan. Di mana ini, Mas? Gang. Ya, kan seperti itu contohnya. Wow, Sitole. Si Tole. Oke, video selanjutnya. Suara. Oke, lanjut lagi ya. Yang itu membuat kita masuk ke ranah green job adalah wisata berkelanjutan, yaitu dengan wisata minim sampah dan rendah emisi. Kita lebih banyak untuk berjalan kaki, karena dengan berjalan kaki kita akan menciptakan wisata yang rendah emisi. Kalau menurutku sih wisata yang sustain itu ya terjaga keasliannya sih, tidak banyak perubahan modifikasi. Sebenarnya semua tempat itu bisa kita masukkan aspek-aspek keberlanjutan di sana. Nggak harus tempat yang sepi maupun di alam maupun di kota, itu sebenarnya sama aja, tergantung bagaimana kita dalam mensikapi wisata itu tadi. Dengan banyak berjalan kaki, misalkan tidak membawa botol minum kemasan sekali pakai, atau menggunakan makanan lokal, itu juga salah satu bentuk cara kita untuk menciptakan wisata yang sustain. Potensi kita untuk berwisata berkelanjutan itu sangat-sangat besar dengan berbangga terhadap apa yang kita punya itu tadi. Oke, yang ini ada video terakhir, Mas. Diputar juga ya terakhir ya. Atau Ya, masih mau lanjut dulu? nggak apa-apa, apa, sampai terakhir aja. Biar nanti tak Oke, tarik benang merahnya. saya yang terakhir. Ya, ini.
indah sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena yang aku yakini, suatu saat pasti akan berhenti. Nantikanlah, nanti pasti. Bila saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan seketika. Karena yang aku yakini, mentari kan datang hadir. Oke, sudah selesai untuk videonya. Nah, itu tadi sedikit apa yang saya lakukan di Jogja. Tadi memang tadi ada garis benang merahnya, yaitu berjalan kaki ya. Jadi mostly itu adalah walking tour ya. Jadi selalu saya pakai tagline, kenapa berjalan kaki? Berjalan kaki itu rendah emisi dan tinggi kalori. Jadi kita mengurangi emisi dengan berjalan kaki, tidak banyak mengeluarkan karbon di udara, dan kita juga mendapatkan tubuh yang sehat dengan berjalan kaki. Jadi kan berjalan kaki itu kan olahraga yang paling gampang dibandingkan lari maupun gym, sepedaan dan sebagainya. Jalan kaki itu kan yang paling murah, menyenangkan dan juga sehat gitu. Nah, tadi di video juga banyak disinggung bahwa kawasan tentang heritage maupun histori ya, memang di Jogja itu kan salah satu kota maupun daerah yang mempunyai wisata yang ke daerah yang cukup kuat dengan budayanya, dengan historinya seperti itu. Kita lihat dengan adanya keraton dan sebagainya. Bahkan ada 2 keraton di Jogja sama seperti Solo dengan entitas yang berbeda dalam satu kesatuan. Nah, di sana tuh sebenarnya banyak-banyak diwariskan warisan-warisan dari leluhur itu yang berkaitan dengan sustainability. Seperti contohnya, kenapa di depan masjid atau di depan keraton itu mesti ditanam pohon? Sebenarnya itu adalah cara bagaimana kesultanan maupun dari pemimpin itu untuk mengajarkan ini apa melestarikan lingkungan yang baik. Dengan artian kita lihat kalau di Jawa itu kan setiap pohon maupun suatu tempat daerah itu mesti ada namanya. Pohonnya itu dikasih nama apa, atau daerah-daerah yang diwingitkan itu mesti dikasih nama apa. Bahkan rumah, benda-benda tertentu di Jawa itu kan mesti dikasih nama. Nah, sebenarnya di situ tuh adalah cara bagaimana leluhur kita itu untuk melestarikan supaya kita menghormati eh, alam, bukan untuk menghormati mensakralkan benda-benda tertentu ya, tapi bagaimana kita menghargai apa yang menjadi peninggalan dari leluhur kita seperti itu. Misalkan gamelan Kiai siapa, bahkan pohon itu aja kan kita sering lihat di beberapa tempat tertentu itu kan pohon itu kan dikasih dupa, dupa dan sebagainya. Itu bukan untuk menyembah pohonnya, tapi itu bagaimana cara manusia Jawa untuk menghormati alam dengan mensakralkan, bukan mensakralkan pohonnya, tapi mensakralkan alamnya. Makanya ditaruhlah banyak sekali dupa, kembang, dan sebagainya. Itu sebagai cara mereka untuk melestarikan lingkungan. Dan juga tadi kan ketika jalan tadi, banyak sekali daerah-daerah yang rumah tua. Rumah tua ya, banyak sekali rumah-rumah kawasan heritage itu tadi, termasuk sebagian besar yang tadi diambil videonya itu adalah di kawasan Kauman. Jadi mungkin teman-teman udah familiar dengan kata Kauman, yang di mana Kauman itu kalau dalam bahasa Jawa itu kan berarti kan pemimpin agama ya. Kebetulan base-nya di Jogja yang diambil itu adalah kerajaan Islam. Jadi makanya Pak Kaum atau Mbah Kaum itu adalah pemimpin agama Islam pada era itu. Makanya tadi di sana terlihat bahwasanya tidak boleh ada motor masuk. Motornya dituntun tadi dalam dalam video kan motornya dituntun ketika memasuki perkampungan tersebut. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya dulunya itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik tempat karena isinya adalah para pemimpin agama. Tapi sekarang ada hal yang baik di dalamnya bahwasanya dengan tidak adanya motor maupun kendaraan yang dinyalakan di dalam sana itu menjadikan kawasan tersebut itu
kawasan rendah emisi. Karena akan kerasa banget tuh nanti ketika kita masuk ke dalamnya, udaranya itu kan lebih seger karena nyaris tidak ada emisi di sana gitu. Dan juga kebetulan saya juga kan berada di sebuah naungan perusahaan perusahaan nggak usah saya sebutin ya. Saya berada di sebuah perusahaan juga kebetulan mempunyai program yang namanya Jogja Heritage Green Tour. Ada sisi greennya di kawasan heritage juga di kawasan Keraton, Kota Gede, dan yang terakhir baru launching 1 bulan yang lalu itu di kawasan Keraton Pakualaman. Nah, di sana sepanjang jalan itu kita akan dihadapkan pada sisi-sisi historis tentu saja karena itu kawasan heritage, bagaimana itu bermula, sejarah perkembangan budayanya seperti apa maupun lingkungan masyarakatnya, sosialnya hingga pada abdi-abdi dalamnya gitu akan dikupas, tapi juga tentu saja ada sisi-sisi green tadi, eco tadi, ada sisi-sisi eco yang dibahas di sana dengan adanya pemanfaatan bangunan. Nah, teman-teman sadar nggak kalau lihat keraton itu bangunannya itu menghadap utara atau selatan? Teman-teman sadar nggak? Kalau keraton di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun kantor bupati dan sebagainya yang peninggalan dari era dulu, itu mesti ngadepnya utara atau selatan. Itu. Jadi sebenarnya terlepas dari fungsinya, kenapa menghadap utara selatan, karena kita menghadap gunung maupun laut filosofinya, tapi di situ tersembunyi sebuah makna yang hebat dari leluhur bahwasanya kalau bangunannya itu menghadap utara dan selatan, itu konsistensi cahayanya itu merata dari pagi sampai sore. Jadi kalau rumah kita ngadep timur, itu kan dapat cahayanya cuma pagi doang tuh. Atau ketika rumah kita ngadep barat, itu mesti dapat mataharinya cuma sore doang. Nah, itulah makanya terus dilihat bangunan-bangunan rata-rata di kawasan keraton itu menghadapnya utara dan selatan supaya memudahkan untuk pencahayaannya lebih merata. Dan juga kenapa bangunan-bangunan itu dilestarikan ya tentu saja satu sebagai peninggalan sejarah, yang kedua otomatis juga itu akan mengurangi emisi karena kalau ketika kita harus memulai bangun lagi otomatis kita harus membuat sesuatu yang baru dan bangunan-bangunan yang lama itu bangunan-bangunan yang lama itu harus dihancurin dan itu meninggalkan sampah. Otomatis residunya banyak. Kalaupun masih bisa dipergunakan kembali itu juga tidak 100%. Makanya untuk mengurangi timbunan-timbunan residu itu makanya bangunan itu tetap layak untuk dilestarikan seperti itu. Kayaknya itu dulu sih untuk sedikit openingnya mungkin nanti akan tak jelasin lebih lanjut ketika ada sesi pertanyaan ya karena bingung sih mau jelasin Monggo, apa monggo. karena lebih lebih enak kalau kalau ada yang bertanya sih nanti kalau ada yang bertanya tuh akan lebih panjang biasanya. Monggo monggo kalau ada yang mau Oke, bertanya. teman-teman mungkin ada eh, pertanyaan yang mau ditanyakan, mungkin boleh. Ini kita sekali lagi sesinya santai aja, Mas. Jadi Mm-mm. ada yang kepikiran mungkin hal-hal random tadi setelah melihat video tadi gitu. Ah, ah. Gimana? Coba lihat Tadi kalau bisa. mungkin kalau saya penasaran yang tadi itu Mas yang kenapa di alun-alun itu Hmm. pohonnya mesti apa tadi? Beringin ya? Beringin betul betul. Heeh. Nah, itu tuh kenapa sih? Saya baru nyadar juga sih, iya ya. Kayak apa alasannya tuh kenapa tuh Hmm. gitu. Mm-mm. Nah, menarik ya pertanyaannya. Jadi, kenapa pohon beringin? Jadi, secara ada 2 jawaban di sana. Satu secara filosofis, satu secara ekologis. Jadi, kenapa pohon beringin? Satu, pohon beringin itu adalah simbol raja. Jadi, banyak kebijaksanaan menghidupi di sana. Dan pohon beringin itu kan umurnya bisa ratusan tahun. Bisa mungkin ada yang ribuan tahun dan sebagainya. Dan dia eh, secara belum pernah kita temukan pohon beringin itu mati karena usia. Jadi pohon beringin itu akan terus abadi gitu. Dia akan berganti-berganti tapi dia akan terus abadi. Dan juga dari sisi ekologis, pohon beringin itu adalah salah satu penghasil oksigen terbesar. Salah satu tanaman penghasil oksigen terbesar dan salah satu penyimpan air yang cukup banyak. Jadi itu ada dua jawaban tadi. Kenapa eh, memakai pohon beringin sebagai perlambang raja
yang untuk mengayomi rakyatnya pada era itu, tapi juga dari sisi ekologis, dari sisi sustainability itu juga bagus sebagai penghasil oksigen yang baik dan juga penyimpan air tanah yang cukup besar. Jadi itu ada dua jawabannya. Nah, sekarang tak tanyain kembali nih, teman-teman tahu nggak jumlah tanaman beringin yang ada di alun-alun Jogja? Ada yang tahu nggak? Dua. Dua. Iya, Dua. dua Alonki sih. dulu. Benar. Dua yang di tengah. Sorry, di Pokoknya kalau alun-alun belum utara. Sorry, belum di dapat alun-alun utara. belum dapat jodoh lewat situ. Makanya tahunya di situ. Nah, Jadi, jadi kan kembali lagi ya, selain dari sisi ekologis tadi, jumlah pohon beringin yang ada di alun-alun utara itu jumlahnya ada 64. 64. Dulunya ketika Jogja mulai berdiri di 1755, itu jumlah pohonnya ada 99. Seperti jumlah Asmaul Husna, karena kembali lagi basicnya keraton Jogja itu adalah kerajaan Islam. Jadi dulu jumlahnya itu ada 99 yang mengelilingi alun-alun utara. Tapi seiring berjalannya waktu kan pohonnya semakin besar tuh. Jadi ruangnya semakin kecil, akhirnya dipotong dan berganti totalnya menjadi 64. Nah, 64 itu juga ada hubungannya. Kenapa 64? Itu adalah usia Rasul ketika Nabi Muhammad ketika meninggal dalam penanggalan Jawa. Kalau Masehi kan 63. Tapi dalam penanggalan Jawa usianya 64. Dan juga 10 itu kan angka yang sempurna. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan angka yang sempurna, angka tertinggi. Makanya diambillah jumlahnya 64. Secara filosofinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Menarik. Oh, berarti rute yang Mas Santos, misalnya tiga daerah tadi berarti ya, Mas? Yang apa tadi? 3. Kota Gede, Kota Gede, Gede. Jogja, wah, Jogja Kota Gede juga ya. Yang dua tadi saya agak lupa, Mas. Yang dua di itu. kawasan sekitaran Keraton Nah, Jogja. ya. Yang Sama di paling baru berarti Keraton yang Keraton itu. Pakualaman. Oh, oke. Oke, Mas Eko, raise hand. Mas Eko silahkan kalau mau nanya. Boleh, monggo. Mas Santos, aku tertarik banget sama konsep. Mungkin bisa diceritain kalau dari apa yang Mas pahami soal. Mas Eko, maaf suaranya Suaranya kecil. kecil. Ya, Suaranya sorry, kecil. Ini mic-nya doang gede, suaranya nggak ada. Geser ke tengah mas, jangan di samping. Nanti gua kejeduk kayak. Masih jauh. Oke, Nah, udah. Aku tertarik sama konsep mitigasi bencana, Mas. Kalau dari sejarah, maksudnya para leluhur kita, gitu kan, Jogja kan punya Gunung Merapi, gitu kan. Terus yang saya tahu ya, sebenarnya kan ada penjaganya, gitu kan. Mungkin maksudnya yang dulu sampai jadi bintang iklan kan almarhum Mbah Wijan gitu kan. Cuma sebenarnya itu konsepnya gimana sampai keraton ada penjaganya, apakah itu bagian dari konsep mitigasi? Itu sebenarnya ya kalau dari leluhur kita tuh konsep mitigasinya khususnya buat di Jogja itu ada ceritanya nggak sih Mas? Gimana sih sebenarnya kalau dulu untuk jagain penduduk itu dari bencana? Karena kan bencana Merapi nih luar biasa ya. Maksudnya kita sudah terjadi beberapa kali. Mohon maaf enggak bermaksud, tapi kayak kita kehilangan wisdom sesuatu dari Bagus. itu, gitu. Pertanyaan yang bagus. Monggo, silahkan. Panjang ini. Terus Jawabin. Ya. Nanti aku langsung tur ya. Ya, ini sebuah pertanyaan yang unik ya. Mitigasi bencana di ya anggap aja Jogja ya. Ini kita ambil Jogja dengan penjagaannya di gunung di utara sehingga laut selatan ya. Ada beberapa itu percaya nggak percaya ya. Ini kan kembali lagi ke soal-soal seperti itu kan soal percaya nggak percaya. Kita tahu bahwasanya Jogja itu memang rawan bencana itu tidak dapat dipungkiri. Yang kelihatan Merapi itu yang jelas. Belum aliran Merapi itu kan lewat kota juga di samping kiri kanan keraton, samping kiri kanan kota. Itu kan juga mempunyai potensi bencana dengan banjir, lahar dingin dan sebagainya. Dan juga kita tahu bahwasanya Jogja itu juga sering kena gempa.
baik gempa kecil maupun besar. Itu kan sering, hingga pada 2006 juga banyak sekali korban, dengan sekarang isu megatrust dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke situ bahwasanya sebenarnya dari awal mulai berdirinya Kerajaan Mataram Islam, saya tarik kembali ke era Kota Gede di 1582, sebenarnya pendiri kawasan di daerah Jogja itu sebenarnya sudah aware dengan bencana itu tadi. Satu, dengan adanya mereka otomatis bangunan-bangunan yang keraton itu mesti dekat dengan sungai. Satu, satu mesti dekat dengan sungai. Kita tahu kalau di Kota Gede itu dekat dengan Sungai Gajah Wong yang merupakan juga dari Merapi. Kalau yang di Keraton Jogja dan Pakualaman itu dekat dengan Sungai Code yang juga bermuara, yang berhulu di Merapi. Jadi terpantau di sana. Nah, dulu teman-teman tahu nggak kalau ibu kota kerajaan Mataram maupun kita tahu keraton sekarang sebelum pecah menjadi Jogja dan Solo, itu ibu kotanya berpindah-pindah. Nah, itu kembali lagi ke mitigasi bencana. Jadi, karena Sultan awal itu maupun Raja Jogja awal itu tahu kalau Jogja itu rawan bencana, kalau teman-teman mungkin pernah baca dan sebagainya, kalau bangunan keraton maupun masjid yang ada di kawasan keraton itu tidak menggunakan paku. Jadi bangunan-bangunannya di sana itu tidak menggunakan paku sehingga lebih tahan gempa dan mudah untuk dipindahkan. Jadi itu termasuk mitigasi bencana tadi. Jadi ketika ibu kotanya pindah, waktu itu pindah ke kawasan daerah namanya Pleret, mungkin kalau sekarang lebih familiarnya dekat dengan Sate Pak Pong. Jadi ibu kotanya Kerajaan Mataram itu dulu pindah dari Kota Gede, pindah ke namanya Kerto atau Pleret. Sebelum akhirnya menjadi yang sekarang. Itu dulu sempat ada masa transisi sebelum pindah di yang tengah kota Jogja sekarang. Nah, itu mereka para pemimpin raja-raja Jawa pada era itu sudah memperkirakan bahwasanya Jogja ini rawan bencana loh. Makanya tadi bangunan-bangunan yang ada di sana itu tidak menggunakan paku, jadi lebih menggunakan pasak. Jadi cuman kayak apa ya, knockdown, kalau bahasanya sekarang knockdown. Jadi bangunannya antar tiang-tiang maupun usuk di gentengnya itu lebih banyak menggunakan sistem knockdown, kecuali yang tembok bata ya itu memang nggak bisa diapa-apain, tapi untuk kayu-kayunya itu mereka menggunakan sistem knockdown karena udah diketahui bahwasanya Jogja itu udah rawan bencana, dan berdasarkan sejarah kita tahu bahwasanya Merapi itu juga meletusnya juga besar, sering pernah menghancurkan Jogja hingga menutup Candi Borobudur dan Prambanan dan sebagainya pada awal abad ke-16 atau 17 seperti itu. Jadi memang udah bisa diprediksi para pemimpin dari dulu udah, istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang menurut Mas Eko tadi memang sudah disiapkan mitigasinya, itu udah disiapkan dari dulu. Cuman kadang kita sekarang nggak aware gitu. Dan cara paling gampang untuk membuat aware adalah menciptakan cerita mistis. Itu. Nah, tapi balik lagi Mas yang tadi sampai ada para penjaga Merapi itu emang Hmm. bagian dari keraton penugasan gitu ya. Itu kan abdi dalam kan yang Hmm. jaga. Tapi apakah maksudnya lanjut jaganya emang Merapi toh atau ada penjagaan-penjagaan lain sebenarnya Mas yang ada di sekitar Jogja itu? Waduh, ini berat ini. Hah? Mistis ini. Loh, ini enggak apa-apa. Maksudnya ini enggak apa-apa. Mistis kan bagian dari Apa Mas, penasaran juga keseruan. sih. Ya, apa ya? Kan ada beberapa kepercayaan tertentu ya. Ini kita kembali ke percaya nggak percaya ya. Ini kan soal kepercayaan. Kadang Hmm. kalau secara logika itu kan nggak masuk ya. Hmm. Secara logika nggak masuk. Cuman seusia-usia kita sekarang, aduh usia-usia kita. Kan hal-hal yang kayak gitu dekat dengan orang tua itu kan kita lebih mudah memahami, oh memang dulu orang tua mempunyai value-value atau pesan-pesan seperti itu. Dah, kembali lagi tadi soal Merapi tadi, penjaga dan sebagainya itu sebenarnya ada kepercayaan bahwasanya ketika gunungnya itu mau meletus besar, kalau gunungnya Hmm. meletus itu tiap hari ada. Teman-teman bisa lihat di YouTube, cari aja di YouTube namanya Merapi Live dan sebagainya. Itu tiap malam itu mesti ada guguran lava. Dan makanya kan kita kembali lagi lihat
Gunung Merapi itu kan gunung berapi paling aktif di dunia ya. Dan dia Hmm. dikelilingi CCTV-nya itu 24 jam. Ada kok di Hmm. YouTube itu ada live yang ngawasin CCTV-nya itu 24 jam dan sistemnya salah satu yang paling baik di dunia dia Hmm. pengawasannya. Nah, itu kan secara modern, tapi Hmm. ada yang beberapa Hmm. mitos kalau ada dua, sorry. Satu itu kalau sudah muncul awannya itu bentuknya petruk atau semar. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa nanti cari di Google or sebagainya. Jadi ketika sebelum Merapi meletus yang besar, Hmm. yang istilahnya ada korbannya, itu ada awan yang berbentuk Petruk atau eh, semar? petruk atau semar. Banyak sekali di Google itu. Nanti kelihatan banyak sekali. Hmm. Itu baru Merapi. Yang kedua, cara paling gampang penjaganya adalah lihatlah hewan yang turun dari gunung. Itu Hmm. pasti. Ketika hewan turun dari gunung, itu mesti ada sesuatu di atas. Entah itu suhu panas, ataupun ada pergerakan getaran-getaran di sana. Karena tahun 2010 saya ngalamin sendiri, Hmm. Jogja itu selama 72 jam tuh bergetar. Non-stop sebelum letusan besar. Hmm. Jadi memang kerasa. Itu. Dan untuk gempa, kan kita tahu 2006 itu kan gempa Jogja itu kan cukup besar dan Hmm. korbannya banyak, Hmm. hampir 6.000. 2006 itu korbannya hampir 6.000. Nah, ada sebuah hal fenomena unik, satu hewan. Paling gampang itu mendeteksi adanya bencana tuh hewan. Hewan tuh lebih sensitif. Satu. Jadi dengan hewannya itu bingung dan sebagainya itu mesti ada sesuatu. Cacing-cacing itu keluar dari tanah. Yang kedua, terus selanjutnya itu ada awan yang bentuknya itu kayak ekor dari pesawat, awan seleret, jadi kayak Hmm. segaris gitu loh. Nah Hmm. itu Hmm. katanya itu adalah tanda di bawahnya itu ada pusat gempa dan itu memang Hmm. benar karena waktu itu pusat gempanya kebetulan di Bantul yang kebetulan itu dekat dengan rumah saya kayak gitu. Hmm. Jadi memang dan Jogja memang dilewati patahan. Hmm. Memang Jogja itu dilewati patahan sungai. Kebetulan ada sungai besar di Jogja, termasuk karena kita punya gunung api purba yang dari Merapi Purba itu, di sana Hmm. juga ada patahannya. Jadi memang geopark. Nah, tapi soal kembali ke mistis-mistisan itu tadi, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihat. Hmm. Kayak dengan adanya mbah mbah siapa. Hmm. Tapi keraton juga selalu aware dengan mengirimkan ada orang yang ditugasin. Kayak Hmm. kalau yang paling terkenal kan otomatis kan Mbah Marijan ya itu Hmm. nggak bisa yang paling kita tahu kan Mbah Marijan memang ada yang bertugas di sana ketika ada sesuatu Ya. kayak bisikan-bisikan ataupun apapun Hmm. itu yang beliaunya lebih tahu gitu Hmm. dan biasanya nanti akan langsung disampaikan ke Sultan Hmm. dan nanti Sultan biasanya akan ngambil keputusan ngapa gitu Hmm. jadi Hmm. sebagai juru kunci dia sebagai istilahnya jembatan komunikasi Hmm. antara penguasa dari Gunung Merapi mau hingga ke Sultan dan nanti dari Sultan biasanya langsung turun ke eh, masyarakat ataupun rakyatnya. Seperti itu percaya nggak percaya sih, tapi banyak Hmm. yang percaya dan it works. Hmm. Gitu. Hmm. Itu sedikit tadi soal mitigasi dan ya cerita-cerita mistis tadi. Ya, pada dasarnya petugas itu petugas mitigasi bencana sebenarnya gitu loh, Mm-mm. dengan Dua sisi, jalur jalur dua sisi. komunikasi yang Ya, berbeda gitu kan, intinya gitu loh. Ya. Oke, thank you Mas Santo. Silakan, silakan. Ini udah ada yang lain yang mau nanya. Aku sempat Oke, thank pertanyaan. you Mas Eko pertanyaannya. Tuh. Oke, Kak Mayang juga udah raise hand. Silahkan Kak Mayang. Halo Mas Santos, halo, halo. pertanyaannya receh sih. Jadi eh, ini kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Jadi kan yang aku tahu tuh kalau misalnya pengantin di Jogja tuh pakai bajunya kemben gitu kan, yang perempuan ya. Nah, Hmm. aku pengen tahu sih kalau misalnya kapan sih di Jogja tuh perubahan kayak dari yang kayak kita kan kalau nonton film kolosal zaman dulu gitu kan pada pakai kemben perempuan ya kan. Nah, kapan mereka berubah jadi pakai kebaya kayak yang sekarang kita suka lihat yang kayak suka dipakai sama abdi dalam yang suka yang suka dipakai sama orang-orang di keraton gitu. Aku pengen tahu sih
shiftingnya tuh apakah dari dulu dari Hindu terus masuk Islam, apakah dari situ ataukah memang dari Hindu juga udah ada orang-orang yang pakai kebaya, ada juga orang-orang yang emang misalnya kayak sultannya apa-apanya gitu yang pakai baju seperti nikahannya gitu, Mas. Hmm. Gimana sebelumnya? Ini bukan receh. Ini saya menggali lebih dalam lagi nih. Kita kembali lagi ke abad 16. Dari 1592, mungkin teman-teman familiar yang ada namanya Kota Gede. Nah, Kota Gede itu adalah ibu kota kerajaan Mataram Islam yang merupakan pecahan dari Kerajaan Pajang di Jawa Timur. Itu belum ada Jogja. Sorry, itu masih terpisah. Jadi, yang pertama kali daerah tertua di Jogja itu adalah daerah namanya Kota Gede. Kota Gede itu adalah kerajaan Mataram, ibu kota kerajaan Mataram Islam. Nah, kembali lagi perubahan berbusana hingga sekarang menjadi kebaya, kemben maupun jenis-jenis kebaya dan kain-kain yang berbeda itu berubah semenjak adanya pecahnya Jogja dan Solo oleh Belanda karena diadu domba oleh Belanda pada 1755 pada era ada namanya Perjanjian Giyanti. Jadi karena campur tangan Belanda, akhirnya Kerajaan Mataram yang beribu kota di Kota Gede pada waktu itu pecah menjadi dua, Jogja dan Solo. Makanya kalau teman-teman lihat Jogja dan Solo itu sebenarnya mirip, mirip, agak mirip. Tapi untuk di beberapa detailsnya itu ada perbedaan dari pemakaian warna. Kalau Jogja itu cenderungnya lebih gelap. Jogja warna-warnanya lebih gelap. Warna hijau terutama itu di Jogja lebih gelap hijaunya dan di Solo itu warnanya hijaunya lebih hijau yang apa ya? Hijau toska, hijau toska, lebih terang. Nah, kalau yang Jogja itu yang hijaunya hijau lumut. Itu karena untuk membedakan itu dan juga style bajunya yang Solo itu banyak beberapa mengadopsi dari pakaian barat dengan adanya jas dan sebagainya gitu. Sementara Jogja karena waktu itu dipecah antara pro dan kontra dengan Belanda, Jogja menggunakan motif mereka sendiri. Gitu ya, disitulah tadi perbedaan dari pola-pola pemakaiannya yang berubah itu kurang lebih di era itu dimulai 1750-an ketika pecah dengan Perjanjian Giyanti akhirnya membuat entitas Jogja dan Solo itu berbeda. Teman-teman kan bisa lihat bahkan belangkonnya aja berbeda, motif batiknya itu berbeda dan juga penggunaannya juga berbeda dalam setiap edisi itu. Jadi kurang lebih di semenjak dua keraton itu berdiri, ya itu mulai mereka menggunakan identitasnya sendiri. Gitu, Mbak. Berarti sampai kayak paesnya juga beda ya, Mas ya? Beda, beda, Kalau sama beda, paes Jogja juga ya. beda. Tapi jangan nanya saya bedanya gimana ya soal Pak S. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas berbeda. Ada hal-hal kecil yang sebenarnya beda dari penggunaan kerah, motif, itu kan sudah berbeda. Ada yang motif nggak boleh dipergunakan oleh rakyat biasa, atau hanya motif batik yang hanya boleh dipergunakan oleh raja dan keluarganya itu berbeda. Maupun Jogja dan Solo, bajunya juga berbeda. Itu. Jenis Jadi bajunya waktu juga kan berbeda. aku tuh nikah Mas ya. Terus karena aku nggak tahu, aku kan Hmm. songide. Hmm. Karena aku nggak tahu kayak misalnya pakai kalau kita pakai sarung apa sih apa bawahannya gitu lah. Bawahannya kan pakai batik kan. Hmm. Tahu kan batiknya tuh harus batik apa. Hmm. 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 Pilih batik tuh katanya kalau yang tahu tuh justru itu batik buat perang katanya bukan Ya, buat ada, nikah. ada, Karena ada. aku nggak tahu gitu. Jadi ya udah kayak menikah dengan batik mau perang. Hmm. Gitu. Memang iya, memang ada batik yang dipergunakan ketika perang, ada ketika upacara tertentu itu memang ada. Kan orang Jawa itu kan semuanya itu perlambang ya, ada setiap detail-detailnya itu ada maknanya. Itu tadi termasuk motif batiknya itu dan juga ada beberapa aturan sebenarnya yang masih dipakai sampai sekarang. Ada aturan yang strict. Mungkin untuk beberapa teman yang berhijab itu untuk upacara-upacara tertentu masih harus tidak boleh menggunakan jilbab.
tanpa bermaksud apa-apa karena memang maknanya di situ. Jadi bukan untuk disalahartikan ya, tapi memang maknanya di situ karena pakaian dasarnya tidak menggunakan hijab dan sudah di-sharekan dari awal bahwasanya untuk mengikuti acara tertentu itu tidak boleh menggunakan hijab. Jadi bukan bukan untuk menutup apapun itu. Jadi memang memang rules-nya seperti itu. Gitu, Mbak. Jadi hati-hati ya kalau milih baju dan sebagainya. Kadang pakai batik itu kan kita pikir keren, ternyata tuh batiknya batik itu tadi perang. Kadang ada juga saya pernah menemukan ketika masuk keraton, teman-teman sadar nggak kalau masuk keraton Jogja Solo itu kan topinya harus dibuka. Topinya harus dibuka. Jadi tidak boleh menggunakan topi ketika dalam keraton. Karena satu untuk menghormati si pemilik rumah, sultannya. Tapi sekarang dikembangkan lagi kenapa tidak boleh menggunakan topi supaya lebih memudahkan untuk pengawasan CCTV. CCTV Hmm, oke. gitu. Oke deh, makasih ya Mas ya. Sama-sama. Makasih Kak Maya pertanyaannya. Oke. Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya pengen tahu lebih tentang pekerjaan ya, mungkin pekerjaannya. Masalah sebagai tour sustainable tour guide ini. Jadi berarti yang ngebedain apa namanya yang ngebedain turnya Mas Santos dengan tour yang lain kan di Jogja kayaknya nggak cuma pasti kan nggak cuma satu kan Hmm. ya. Berarti Hmm. lebih ke tadi itu yang menyelipkan value-value sustainability gitu ya Mas berarti dalam Betul. turnya. Jadi kan Jogja itu kan sekarang banyak tuh yang provider-provider ataupun kalau bahasa korporatnya travel ya. Travel yang mass tourism maupun travel atau provider-provider untuk berjalan kaki itu kan banyak sekarang di Jogja, baik base-nya community maupun individu. Itu banyak di Jogja. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, khusus untuk yang tak bawa itu menggunakan ada pendekatan-pendekatan ekologis, yaitu tadi sisi green-nya tadi juga diangkat gitu. Kan ada juga yang beberapa yang minat khusus, seperti ada yang minatnya di fotografi saja, atau hanya Oke. cuman kuliner saja, atau sejarah banget, atau sampai ada yang berkhusus pada arsitek. Jadi memang ada spesifik-spesifiknya. Jadi kita tidak saling berebutan pasar, tapi memang pasar memilih sendiri vendor-vendor maupun provider-provider jalan kaki yang ada di Jogja sesuai dengan minatnya tadi, ada yang sejarah, arsitek, bahkan hingga ke kuliner. Nah, khusus yang saya jalanin itu mengangkat sisi-sisi ekologis atau sisi green tadi, sisi sustainability tadi. Tentu saja dengan beberapa aturan-aturan tertulis seperti tidak boleh membawa botol minuman kemasan sekali pakai, Kemasan. Oke. terus jajannya juga bertanggung jawab, sampahnya dibawa hingga akhir, hingga lebih banyak jalan kaki gitu. Oke, menarik, menarik. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan dari Tante Novi, ini ada yang menarik nih dari Mas Isa. Uh, Dilarang pakai baju hijau di pantai selatan, ada logical ada, explanation-nya nggak Mas? ini Gitu. ada, ada, sangat logis, sangat logis. Kenapa tidak boleh menggunakan baju warna hijau? Teman-teman sadar nggak kalau warna air di pantai itu warnanya apa? Warna hijau. Ya betul, Biru itu. kehijauan. Nah, logisnya itu supaya ketika ada apa-apa, apalagi kan kita tahu ombak pantai selatan itu kan besar, banyak korban dan sebagainya. Makanya sebenarnya bukan dilarang sih, itu himbauan. Makanya diciptakanlah cerita-cerita itu dengan warna hijau. Kalaupun ada Nyiror Kidul itu bukan juga karena warna hijau dan sebagainya. Makanya tidak diperbolehkan menggunakan warna hijau. Itu tadi logisnya adalah ketika tergulung ombak itu memudahkan untuk mencari. Itu penjelasan paling logisnya supaya warnanya tidak tersamar dengan ombak. Nah, itu penjelasan logisnya seperti itu. Oke, supaya nggak cosplay jadi air laut pasti saat. Iya, Siapa tahu makanya iseng ketemu Nyi disaranin Roro kalau ke Kidul. pantai itu kan pakai bajunya yang cerah-cerah supaya Iya, kontras dengan iya. warna airnya. Oke.
Oke Tapi lah, langsung. jangan pakai sweater atau jaket juga kali ya Mas. Soalnya aku pernah ada yang ke pantai Berat. pakai sweater, aku sampai kaget ini. Oh, Nah, aku tahu itu siapa. pakai kaos, maksudnya Tapi boleh, pakai boleh, baju yang boleh. tipis, Iya. nyaman itu kan ada yang takut item atau apa, Ya takut itu kena Mas, matahari alasannya apa. takutnya itu Mas, pakai jaket full. Oh, aku tahu orang-orangnya Pakai ini. hoodie Nggak yang ngaku lagi. tertutup, pakai masker, Oh, sarung tangan. heeh. Oke, Tante Novi, oh enggak Tante Novi silakan mau tanya. Pak. Mas, aku mau tanya itu, apa sebenarnya kan udah kemarinnya ke Jogja tuh udah lihat apa eh, garis apa Mas namanya Mas yang dari Garis Merapi sampai imajiner, sumbu garis filosofi, sumbu filosofi, sumbu filosofi. sumbu filosofinya Jogja itu kan jadi UNESCO Heritage. Yes. Eh, nah, itu tuh aku tuh sebenarnya belum mudeng-mudeng banget itu tuh sebenarnya menandakan apa sih Mas sumbu imajiner itu? Itu satu. Aduh, Kak. Kok ora Gak Aku punya ketok, kelihatan bukunya. Mas, Saya ora dikasih di ketok. buku. blur. Aduh, di blur, sorry. Nah, Nah, ini nah, nah, nah. Oh, Jogja saya punya City of bukunya. Philosophy. eh, Oh, itu ada menceritakan bukunya, seperti ada sumbu imajiner itu. penjelasan-penjelasannya. Kenapa kebetulan tahun 2020, sorry, baru sekitar 6 bulan yang lalu saya ikut konferensi World Heritage. Jadi waktu diresmikannya apa Sumbu Filosofi Jogja sebagai kawasan cagar ininya UNESCO ya, ininya UNESCO apa kawasannya UNESCO. Termasuk juga kan di Indonesia itu cuma ada 6 ternyata, termasuk Prambanan, Borobudur, Prambanan, Sangiran, Bali, Subaknya Bali, Sawah Lunto itu Batubara, Umbilin gitu. Jadi memang hanya ada 6 site yang terbaru adalah Sumbu Filosofinya Jogja. Jadi kalau kita lihat di tengah kota Jogja itu kan ada kembali lagi garis imajiner tadi, sumbu lurus dari Tugu hingga Panggung Kerapia. Nah, mungkin Panggung Kerapia juga teman-teman belum terlalu familiar. Kalau Tugu jalan ke selatan hingga Malioboro hingga Keraton itu kan orang-orang cukup familiar ya. Jadi itu adalah sumbu apa ya filosofi orang hidup dan itu diambil dari Hindu ternyata. Jadi kan teman-teman pernah dengar yang namanya Sangkan Paraning Dumadi, terus Manunggaling Kawula Gusti, dan juga Memayu Hayuning Bawono. Itu kan ada tiga filosofi hidup. Jadi hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan diambil dari Trihita Karana. Karena kembali lagi dulunya kan daerah sini atau kawasan sini itu kan Hindu Jawa. Kalau kita nyebutnya sekarang Kejawen. Gitu, makanya diambil filosofinya itu. Nah, perlambangnya adalah harmonisnya adalah tugu itu kan simbol dari lingga, dia tugu. Nah, ditarik tengah keraton alun-alun itu kan ketemunya antara lingga dan yoni. Yoni itu ada di Panggung Kerapia, itu bentuknya yoni. Nah, antara lingga dan yoni ketemulah di tengah menciptakan harmonisasi yang bagus antara manusia, manusia, alam, dan menuju ke Tuhannya. Itu makanya simbolisasi Islam di kawasan Keraton Jogja itu tadi dengan Rasul dan sebagainya. Gitu. Makanya terciptalah sumbu imajiner tadi sebagai pegangan hidup masyarakat Jogja yang dipakai hingga sekarang. Tuh. Betul, di pameran keraton dan bukunya itu tidak dijual. Itu hanya bisa dibaca tempat-tempat umum. Oh, beli Itu nggak pustaka. ada. Nggak ada. Saya kebetulan beruntung. Hanya Oh, dicetak 100 eksemplar. Saya beruntung dapat. oke, oke. Terus satu lagi sebenarnya yang berbau-bau, ini cuma memuaskan keinginan ini aja sih, keingintahuan tentang tadi sebagian mistis-mistis. Katanya di Hotel Ambarukmo tuh masih ada satu kamar yang nggak Aduh. pernah dipakai-pakai. Itu isunya seperti itu, kamar yang dikhususkan gitu. Emang iya ada seperti itu kah? Masalahnya kan itu tempat usaha gitu loh, Yes, hotel yes, yes. gitu, bukan Nah, tempat apa Hotel gitu kan. Ambarukmo ya. Itu Mm-mm. sama seperti 2 hotel yang ada di Jogja yang lainnya. Jadi ada Oh, masih ada lagi dua lagi. ada. Di
Di Hotel Phoenix yang di dekat Tugu, itu ada dulu satu kamar yang dipakai oleh Bung Karno atau Bung Hatta. Jadi itu nggak dibuka. Ada satu kamar. Sama yang Natur itu juga ada satu kamar yang dipakai antara Bung Karno dan Bung Hatta. Pokoknya salah satu dari dua itu menggunakan kamar itu ketika mereka berdinas ataupun stay di Jogja ketika era ibu kota negara pindah di Jogja pada 46 tahun 1946 hingga 1949. Jadi ada satu kamar, satu di Phoenix Hotel, satunya lagi di Natur Garuda itu ada satu kamar yang tidak boleh sembarangan orang masuk. Sama seperti yang di Pelabuhan Ratu kan ada yang katanya kamar yang buat Nyi Roro Kidul dan sebagainya itu kan ada. Nah, kembali lagi ke Hotel Ambarukmo secara detail saya kurang paham ada tidaknya, tapi itu justru berkaitan dengan pendirian dari Ambarukmo. Mbak Novi tahu nggak? Ambarukmo itu kan punya keraton. Iya, Nggak tahu aku. ya. Jadi sekarang tahu kan? Oh, gitu. Iya. Jadi Ambarukmo itu kan dulunya, makanya itu ada joglonya gede. Di antara mall dan hotelnya itu kan ada joglo gede yang bangunan kayak keraton hingga ke belakang. Itu dulunya adalah pesanggerahan dari Sultan Habib ke-7. Jadi memang pesanggerahan. Jadi kayak tempat untuk healingnya Sultan pada era itu. Makanya bikin keraton, bikin kedaton, bikin pesanggerahan di sana gitu. Dan itu mungkin aja, relate aja. Karena yang punya Ambarukmo Hotel ya, sorry, hotel. Kalau Ambarukmo Plaza kan beda ya. Tapi kalau Hotel Ambarukmo itu memang secara official itu adalah punya keraton. Jadi bisa aja. Oh, gitu. Tuh. Oke, 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 oke. Hmm. Berarti memang ya maksudnya isunya bukan asapnya bukan Iya. tanpa api lah gitu. Masuk akal karena itu punya keraton, mesti ada lah. Dan itu kan sempat beberapa tahun itu kan hotelnya tutup. Hmm. Mm-mm. Oke, oke, oke. Dan Masuk akal kalau ada ya, satu kamar karena itu kan punya keraton. ya. Baik, baik, baik. Oke. Banyak loh Terkuatkan. yang bangunan-bangunan yang, nah teman-teman ada lucu nggak? Tuh, ada satu fun fact ya, ini tak kasih tahu aja. Ada beberapa unit-unit usaha hotel itu yang memang punya keraton. Salah satunya gula, Madu Kismo kalau teman-teman tahu ada pabrik gula, pabrik cerutu yang buat gadis kretek itu punya keraton juga. Satu-satunya tempat umum yang tidak dimiliki oleh Keraton Jogja itu adalah bandara. Bandara Yia, Jogja International Airport itu punya Pakualaman. Itu aja. Sisanya itu punya Sultan semua. Hanya itu aja yang punya Pakualaman. Punya pakualaman tuh dalam artian tanahnya itu karena tanah. Tanahnya dan juga yang bayar pajaknya itu ke Pakualaman, bukan ke Keraton Jogja, tapi ke Oh, oke. Pakualaman. Oh, baik, baik. Karena dulu itu adalah Kulon Progo itu sebenarnya secara dulunya itu adalah miliknya Pakualaman, bukan wilayah Jogja. Jadi kayak daerah khusus gitu. Sana wilayah. Makanya kemarin ketika bikin proyek bandara kaya banget. Nah, sekarang Jogja kan tahu sendiri kita mau bikin tol. Nah, ini Udah kan jadi, konteks udah hampir jadi. Nanti kan udah masih lama sih baru tiang-tiangnya aja. Nataru katanya udah mau di itu Yang sampai Jogja Solo, Prambanan. yang di Nasional. kota, yang lewat kota. Oh, yang Tok Kota. Iya, itu sudah Oh. mulai dibangun tuh. Kalau lihat di apa, teman-teman tahu yang namanya Ring Road, nah itu kan sudah banyak pasak-pasak. Besok akan dibangun tol. Dan itu kan tolnya nggak boleh di bawah, harus di atas. Karena Harus bayar pajak dong, nggak bisa beli tanah. Kan oh. bayar sewa, sih. Kan harus bayar sewa. Jadi otomatis tolnya itu nyewa orang Jogja, nyewa Jogja, bukan punya Jogja. Mengapa dia tolnya di atas, tidak boleh di bawah? Itu. Ah, betul. Kalau sekarang pajak PPN 12% ya. Kalau dulu ya benar upeti.
betul, betul, betul. Oke, Mas. Oke. Mm-mm. Menjawab Ini ada pertanyaan. dari Betul, ya kalau yang itu Mas Rio juga benar. Makanya kalau Sultan itu kan selalu nginepnya kalau ada tamu besar tuh mesti ke Ambarukmo. Karena itu punya anchor. jadi biar nggak repot ya. Dikit-dikit Iya, dan sekalian tamu-tamu sekalian aja. negara besar itu kan nginepnya mesti di Ambarukmo, yang di Jogja. Oke, oke, oke. Padahal punya tentrem, punya Hyatt, nginepnya di Ambarukmo. Menarik, menarik. Ya nih, buat sebagian besar masyarakat Indonesia yang suka mistis, kayaknya emang jadi daya tarik tersendiri ya buat marketing. Iya, kan ada juga yang tur malam. Oke, Tur oke. malam di Jogja, ada. Cuman ya itu tadi resikonya gede. Karena Bukan masih rawan itu ya, Mas. rawan, misalkan kayak ya kita kan nggak tahu ya, ada kan orang yang percaya nggak percaya saking takutnya malah ibaratnya kesurupan atau Oh, diliatin apa dia ngelihat sesuatu kan resikonya gede itu. iya, iya, Makanya iya. nggak ada yang berani, nggak berani kalau kecuali memang dia punya ya dia keyakinan tertentu lah. Nah, Nah Tapi ini ini Mas, rawan kelitih juga katanya. tapi Ya. tur malamnya tuh memang diarahkan ke hal mistis, Mas. Bukannya maksudnya biasanya iya, kalau di luar biasanya kan negeri yang kan maksudnya banyak night tournya ya memang karena hmm, 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 ada ya memang ada ceritanya, tapi kan hmm, malam itu kan memang ngasih suasana yang beda hmm, gitu aja hmm, sih sebenarnya. Tapi kalau di situ berarti tur malamnya cenderung kalau di Jogja cenderung maksudnya digiringnya ke arah sana hmm. berarti ya. Oke. Ada yang memang komunitas atau vendor yang memang menyediakan tur malam mengunjungi tempat-tempat tertentu yang dianggapnya wingit atau angker, Oke. kayak ke makam, ke pojokan alun-alun, daerah belakang, pojokan keraton yang mistis. Kan beda dengan tur malam Malioboro yang nongkrong, main di titik nol, kan beda. Ini memang ada yang mengarahkan untuk ke situ. Memang minat khusus, misalkan cuma 10 orang, 5 orang dan sebagainya. Oke. Hmm. Oke, mungkin karena udah jam 4 juga, mau jam 4 2 menit lagi. Jadi, oke, ini kita mungkin sekian dulu untuk sesinya. Oh, tapi sebelumnya mungkin kalau misalnya mau ikut turnya Mas Santos di Jogja, nanti gimana tuh caranya? Nah, kalau mau Mas ikut, Santos, aku langsung ngobrol nanti ya kalau ke Jogja ya. Nah, Langsung. Dari itu ya, kemarin udah jadi saya di kasih Jogja info terus Novi, kok. tapi kemarin kan wes aku langsung nanti. Kemarin udah Nah, kasih sama Jogja apa Novi, tapi Mas kebetulan namanya? waktu itu Mas Santos lagi ada duka cita katanya, jadi oh nggak iya, sempat. iya. Iya, Kalau wes. Oke. mau ikut turku, ikut via ini, ada dua. Satu lewat, aduh saya sebutin dong ini perusahaannya. Gak apa-apa, Mas. Wes nggak apa-apa. Jadi bisa dicek di Instagramnya di via sebumi.id. Oke, Instagramnya sebelum Siap. dong. sebumi.id itu nanti bisa cek atau Oke. kalau misalkan jadwalnya nggak pas atau kan itu sudah terjadwal dan hanya sebulan sekali. Jadi misalkan Oh kalau iya. pas tanggal itu nggak ke Jogja atau apa nanti bisa private nggak apa-apa kayak Pak Novi itu udah private terus. Oke Siap. deh. Siap, Mas Nih, Santos. Mas nanti Santos, kita thank you hubungin banget juga. ya Terima cerita kasih sama banyak, penjelasannya. Mas Santos. Insightful Terima sekali. kasih. Thank you. Terima Mohon kasih maaf Thank kalau you semua ada semuanya. teman-teman yang kekurangan. Thank udah you. Terima join. kasih. Sehat-sehat. Thank you Mas Sehat-sehat semua. Santos. Sehat-sehat semua. Bye.